Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Aulia, NIM 2220026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah jamak dari makna. Cara bahasa berarti maksud, dan secara istilah para ahli bayan adalah ungkapan dengan lafal ucapan yang menggambarkan isi hati atau ungkapan yang menggambarkan isi hati. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang pelajari bagaimana cara menyampaikan kalam Arab sesuai dengan situasi dan kondisi, menyatakan makna yang tersimpan yang menjadi tujuan pembicaraan mutakalim atau orang yang berbicara dengan rangkaian kata yang mencakup semua makna yang akan disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian dengan ilmu ma'ani kita tahu bagaimana cara menyusun kalimat Arab, yakni makna yang akan kita sampaikan tepat pada kondisi-kondisi yang berbeda. Mutakalim mampu menyampaikan kalam terhadap orang yang polos atau khalidilmi, atau kepada orang yang meragukan atau mutaradid, ucapan mutakalim, atau orang yang menolak, atau dapat disebut juga dengan mungkin terhadap perkataan mutakalim tersebut. Ilmu ma'ani disusun atas dua bagian, yaitu yang pertama musnad, disebut juga mahkum bih, dan musnad ilaih, disebut juga mahkum alaih. Apabila keduanya bersandar maka disebut dengan isnad. Kemudian yang termasuk dalam musnad adalah khobar mubtada, al-fi'lu, at-tam isim fi'il, mubtada yang ditetapkan rofaknya, khobar an-nawasih, maf'ul kedua donna dan saudaranya, maf'ul ketiga aro dan saudaranya, masdar pengganti dari fi'il amr. Kemudian yang termasuk musnad ilaih yaitu fa'il, isim nawasih, mubtada yang ditetapkan khobarnya, maf'ul pertama donna dan saudaranya, maf'ul kedua aro dan saudaranya, kemudian yang terakhir yaitu naibul fa'il. Saya Nur Lailatul Maghfirah, NIM 2220018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang objek kajian ilmu ma'ani. Objek kajian ilmu ma'ani sebagaimana didefinisikan oleh para ulama balaghah bahwa ilmu ma'ani bertujuan membantu agar seseorang dapat berbicara sesuai dengan mubtada al-hal. Agar seseorang dapat berbicara sesuai dengan mubtada al-hal, maka ia harus mengetahui bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Kapan seseorang harus mengungkapkan dalam bentuk ta'jim, takhir, wasol, fasol, dzikir, had, dan bentuk-bentuk lainnya. Objek kajian ilmu ma'ani hampir sama dengan ilmu nahwu. Kaidah yang berlaku dan digunakan dalam ilmu nahwu berlaku dan digunakan pula dalam ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani bersifat terkipi, tergantung kepada faktor lain. Hasan Tamam menjelaskan bahwa tugas ahli nahwu hanya sebatas mengotak-atik kalimat dalam suatu jumlah, tidak sampai melangkah kepada jumlah yang lainnya. Kajian dalam ilmu ma'ani adalah keadaan kalimat dan bagian-bagiannya. Kajian yang membahas bagian-bagian berupa musnad, ilahi, dan fi'il mutlaq. Sedangkan objek kajian dalam bentuk jumlah meliputi fasol, wasol, ijaz, itnab, dan musawah. Secara keseluruhan ilmu ma'ani mencakup 8 macam. Yang pertama, al-ihwalul isnadul khabiri. Yang kedua, ihwalul musannad ilaih. Yang ketiga, ihwalul musannad. Yang keempat, ihwalul muta'allaqat al-fi'l. Yang kelima, al-qasru. Yang keenam, al-insya. Yang ketujuh, al-fislu wal wasol. Yang kedelapan, al-ijaz wa itnab wal masawah. Kenalkan, nama saya Muhammad Alvinur, NIM 2220039. Saya akan mempresentasikan tentang manfaat ilmu ma'ani. Manfaat ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kalimat atau jumlah bahasa Arab dan kaitannya dengan konteks. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa menyampaikan suatu gagasan atau ide kepada mukhatab sesuai dengan situasi, dan mempelajari ilmu ini
Dan mempelajari ilmu ini dapat memberi manfaat sebagai berikut kondisinya dengan melihat objeknya. Yang pertama yaitu mengetahui kemukjizatan Al-Quran berupa segi kebagusan penyampaian, keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, penyatuan antara sentuhan dan kolbu. Dan yang kedua yaitu menguasai rahasia-rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab baik pada syair maupun prosanya dengan mempelajari ilmu ma'ani. Dengan mempelajari ilmu ma'ani kita bisa membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak, yang indah dan yang rendah, dan yang teratur dan yang tidak teratur. Nah, demikian manfaat dari ilmu ma'ani. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah 22-2017 akan menjelaskan materi selanjutnya tentang metode pengajaran ilmu ma'ani. Ada 5 metode pengajaran ilmu ma'ani. Yang pertama yaitu metode gramatika terjemah, yaitu metode mempelajari bahasa asing yang menekankan pemahaman fawaid bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis, dan menerjemahkan. Yang kedua yaitu metode langsung, yaitu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana pengajar langsung menggunakan bahasa tersebut sebagai bahan pengantar tanpa menggunakan bahasa peserta didik sedikit pun dalam mengajar. Yang ketiga yaitu metode oral, sering juga disebut dengan audiolingual method. Tujuan utamanya yaitu untuk kemahiran mendengarkan sehingga mampu memahami dan mengerti pembiasaan yang berulang terhadap bunyi atau ucapan-ucapan. Bahasa itu akan menimbulkan kepekaan alat indera sehingga mudah dipahami. Pada prinsipnya, peserta didik harus banyak latihan mendengarkan, baik melalui ucapan ataupun kaset, video, dan televisi. Yang keempat yaitu metode membaca, yaitu cara menyajikan materi pelajaran lebih dahulu dengan mengutamakan membaca, yakni pengajar mula-mula membaca topik bacaan, kemudian diikuti oleh peserta didik. Tapi ada kalanya pengajar dapat menunjuk langsung peserta didik untuk membaca subtema tertentu lebih dahulu dan peserta didik lainnya memperhatikan dan mengikutinya. Dan yang terakhir yaitu metode eklektik, yaitu disebut juga dengan eklektik metode, yang artinya campuran atau kombinasi. Jadi metode eklektik adalah cara menyajikan bahan pengajaran bahasa Arab melalui macam-macam metode yang disebutkan di atas, sehingga proses pengajaran lebih banyak ditekankan pada kemahiran membaca, menulis, bercakap-cakap, menghafal, dan memahami pengertian tertentu. Di antara kelima metode tersebut, metode eklektiklah yang paling sering digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.